Saya sempat mengalami kejadian di Malang Raya ini ya. Itu ketika mau mendirikan tempat ibadah misalkan itu tidak diperkenankan. Ternyata persoalannya adalah persoalan komunikasi. Begitu kita jelaskan, kita komunikasikan, kita mediasi dengan lintas sektoral, stakeholder termasuk pemerintah daerah, ternyata alhamdulillah persoalan-persoalan yang begitu selesai. Artinya dialog ini menjadi faktor utama dalam kita terus menerapkan terkait dengan urusan toleransi itu. Itu disebutkan bagi umat Islam wajib untuk membantu terhadap umat Nasrani. Kalau misalkan ada tempat ibadahnya yang kurang rusak atau bagaimana itu malah disuruh membantu. Sampai begitu. Penghargai benar, perjanjian luar biasa. Di akhir kalimat itu bahwa perjanjian ini berlaku kepada umat Islam sampai hari kiamat. Sampai begitu. Ini ngeri juga Masih. ini. Sekarang kebingungan lagi kan? Iya. Ternyata Pancasila ini penting untuk diajarkan. Betul. Masyarakat banyak yang nggak tahu. Misalkan dari lahir Pancasila kapan aja nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Pancasila ini ijtihadnya para pendiri bangsa. Yang rapat, yang musyawarah di situ ada kiainya, ada kelompok kebangsaan, ada umat beragama lain. Di Muhammadiyah ada perwakilan kiainya, di NU ada perwakilan, lengkaplah menjadi bangsa kita untuk memikirkan bagaimana bangsa ke depan menuju cita-cita keadilan sosial ini. Saifuddin Zuhri, SHI, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, tokoh muda asal Malang, saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Akrab disapa Fudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Malang Raya. Fudin dikenal karena konsistensinya dalam memperjuangkan hak-hak wong cilik atau kaum marhaen. Sebelum berkecimpung di dunia politik, Saifuddin Zuhri adalah Ketua KPU Kota Batu periode 2019-2024. Saifuddin Zuhri juga dikenal sebagai salah satu sosok inisiator HSN, Hari Santri Nasional, dan sempat menerima penghargaan dari Bupati Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kali ini kita hadir kembali di Posko Berdialog, ruang berdiskusi yang membahas beragam persoalan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, menggali makna, menyuarakan gagasan, berbagi perspektif, dan mencari solusi bersama, karena kami hadir dari Jawa Timur untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhaimin di Posko Berdialog. Tentunya saya tidak sendiri. Di episode kali ini telah hadir bersama kita Bapak Saifuddin Zuhri, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Mas Muhaimin. Alhamdulillah bisa. Yang tidak selalu sendiri. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita di Posko Berdialog di Malang Posko Media. Kita bisa berdiskusi lagi. Berdialog lagi bersama sahabat-sahabat Posko. Kali ini kita akan membahas terkait dengan biasanya di momentum akhir tahun. Momentum akhir tahun di bulan Desember ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Biasanya kalau sudah Natal dan Tahun Baru ini akhir tahun ada isu soal kerukunan beragama. Selalu menjadi topik topik akhir tahun ini. Kita akan kaji, berdialog, berdiskusi terkait dengan menjaga kerukunan beragama, toleransi antar umat di momen Natal dan Tahun Baru. Kalau kita ngomong kerukunan umat beragama, pastinya ini soal kompleks antar umat beragama. Betul. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana di Jawa Timur Pak Fudin terkait dengan kerukunan umat beragama? Ya, kalau terkait kerukunan umat beragama di Jawa Timur, ini alhamdulillah baik dan stabil ya Mas. Bahkan indeks kerukunan umat beragama di Jawa Timur ini lumayan tinggi. Itu berdasarkan data Kementerian Agama ya, 77,55%. Artinya ini melebihi data nasional. Dan warga Jawa Timur ini benar-benar sudah
mengamalkan dari ideologi kita, ideologi berbangsa kita, Pancasila. 77,55% ini luar biasa tinggi lah, indeks kerukunan umat beragama ini. Dan ini melebihi nasional. Nah, yang menarik sebenarnya justru apa yang bisa membuat masyarakat ini benar-benar melaksanakan atau menerapkan kerukunan. Kita tahu kalau bicara kerukunan, kita tarik terhadap ketika para pendiri bangsa kita melakukan musyawarah di sidang BPUPKI sebelum menentukan Pancasila. Pancasila kan menjadi ideologi pemersatu, menjadi ideologi yang bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pak, bayangkan ada 6 agama, mereka bisa rukun. Nah, ini karena dasar negara kita sudah tuntas, yaitu Pancasila. Nah, ketika sidang BPUPKI ada 66 peserta sidang, kemudian memutuskan Pancasila, di situ juga ada kelompok nasionalis, ada kelompok berbagai macam agama, ada kiainya dari tokoh Muhammadiyah, ada kiai NU-nya. Artinya bahwa ideologi kita ini benar-benar ijtihad dari para pendiri bangsa dan benar-benar sudah final. Kalau tarik jauh lagi, ternyata zamannya Rasulullah menjaga kerukunan itu kan juga luar biasa ternyata. Bagaimana ada perjanjian Najran antara Nabi Muhammad dengan umat Kristen, itu termasuk kita tidak boleh untuk merusak atau memaksa orang Kristen beribadah di perjanjian Najran itu. Kemudian ada lagi perjanjian di Piagam Madinah ketika beliau sudah hijrah. Ini kan sudah contoh-contoh bahwa urusan persaudaraan, urusan kemanusiaan ini kan menjadi yang terpenting di atas segala-galanya. Oleh karena itu, makanya Sayyidina Ali sempat ngomong, kalau dia bukan saudaramu seiman, dia adalah saudaramu sesama kemanusiaan. Nah, ini rupanya warga Jawa Timur alhamdulillah sudah benar-benar menerapkan ini. Luar biasa lah apresiasi untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur. Ya, karena kalau soal ngomong agama ini kan soal toleransi, soal kerukunan, kuncinya memang ada 3 ya Pak Budin. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah kesetaraan, yang ketiga adalah kerjasama. Betul. Ini soal ngomong kerukunan. Ini menjadi sangat fundamental ketika ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, cara merawat harmoni yang begitu berwarna ini bagaimana Pak Budin di Jawa Timur? Ya, dalam rangka merawat harmoni di Jawa Timur ini, dialog menjadi salah satu kunci. Setiap ada persoalan apapun, dialog ini menjadi kunci untuk kita melakukan komunikasi ketika ada persoalan-persoalan. Ada beberapa hal, saya sempat mengalami kejadian di Malang Raya ini ya. Itu ketika mau mendirikan tempat ibadah misalkan itu tidak diperkenankan. Nah, ternyata persoalannya adalah persoalan komunikasi. Begitu kita jelaskan, kita komunikasikan, kita mediasi dengan lintas sektoral, stakeholder termasuk pemerintah daerah, ternyata alhamdulillah persoalan-persoalan yang begitu selesai. Artinya dialog ini menjadi faktor utama dalam kita terus menerapkan terkait dengan urusan toleransi itu. Ada apapun dimusyawarahkan lah, kira-kira begitu. Ada apa-apa dimusyawarahkan, ada apa-apa didialogkan. Nah, ini kan juga bagian dari implementasi sila keempat Pancasila. Kita melakukan musyawarah. Nah, ini musyawarah yang sudah lama hilang. Seringkali banyak ditinggalkan terkait dengan musyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat ini yang paling penting. Iya, itu yang perlu yang dijaga, komunikasi untuk mencapai musyawarah. Harapannya terjadi dialog, komunikasi. Sekarang menjaga kerukunan beragama tanpa musyawarah, tanpa komunikasi akan sulit rasanya. Betul. Ya, yang saya ceritakan tadi, begitu saya baca teks-teks terkait dengan Piagam Madinah, saya baca teks-teks terkait dengan perjanjian Najran antara Nabi Muhammad dengan umat Nasrani. Ini ternyata luar biasa dalam rangka menghargai sesama umat beragama. Coba kita juga bahkan di perjanjian itu disebutkan, saya ketika melihat diskusinya Kiai Haji Quraish Shihab itu disebutkan bagi umat Islam wajib untuk membantu terhadap umat Nasrani. Kalau misalkan ada tempat ibadahnya yang kurang rusak atau bagaimana, itu malah disuruh membantu. Sampai begitu. Penghargai bener, perjanjian luar biasa.
di akhir kalimat itu bahwa perjanjian ini berlaku kepada umat Islam sampai hari kiamat. Sampai begitu. Ini ngeri juga ini. Berarti kalau kita tidak menghormati sama umat beragama, tidak saling menghargai sama umat beragama lain, kan kita tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Ada contoh misalkan yang dilakukan oleh sahabat Nabi maupun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika ada orang Yahudi yang dia berada di pinggir jalan, dia orang miskin buta, itu tiap hari malah disuapin sama Nabi Muhammad. Begitu tiap hari disuapin, orang Yahudi nggak tahu kalau yang nyuapin Nabi Muhammad. Dia mengatakan, oh jangan percaya itu kepada Muhammad, itu omong kosong. Tiap hari begitu. Padahal Nabi Muhammad terus menyuapin. Ketika beliau wafat, meninggal dunia, si orang miskin yang buta tadi, orang Yahudi, ini kok tidak ada yang nyuapi saya. Abu Bakar tahu kebiasaan ini, akhirnya dia melakukan itu, menyuapi orang Yahudi yang buta tadi. Nah, begitu disuapi dia tanya, kamu siapa? Kok nggak seperti biasanya yang menyuapin saya? Kira-kira lemah lembut atau apa ya? Tangannya berbeda begitu ya. Tangannya berbeda. Nah, dia bilang, yang nyuapin kamu tiap hari sudah meninggal. Siapa? Muhammad. Kaget dia, Pak. Langsung kaget. Dia orang Yahudi, beda agama, tapi Rasulullah perlakuan kasih sayangnya seperti itu. Nah, sampai akhirnya dia istighfar dan masuk Islam. Ini salah satu contoh. Sahabat-sahabat juga melakukan hal yang sama. Sahabat-sahabat juga melakukan hal yang sama. Ketika misalkan zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu, kan ada Amr bin As ketika jadi gubernur, dia menggusur rumahnya orang Yahudi. Nah, begitu mau menggusur, mau dibangun sebuah masjid, dia tetap gak ikhlas, dia nggak mau. Saya nggak mau, ini adalah rumah saya satu-satunya. Tapi dipaksa mau digusur. Laporlah dia kepada Sayyidina Umar selaku khalifah di Madinah. Begitu nyampe kepada Sayyidina Umar, sama Sayyidina Umar terus ditanya apa persoalannya, dijelaskanlah masalahnya kalau dia punya rumah satu-satunya mau digusur. Kemudian mau dibuat masjid, sama Umar bin Khattab ambil itu tulang belulang. Ambil belulang, kasih garis red gitu kan, sama pedangnya Umar bin Khattab. Sudah bawa ini kepada Amr bin As. Begitu diantar, gemetar Amr bin As. Kaget ya, saya sudah lapor kepada Umar bin Khattab, khalifah. Saya disuruh memberikan ini kepada panjenengan gubernur. Begitu diberikan, kaget dia lihat tulang. Pesannya adalah versinya Amr bin As, ini ada pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kamu kalau jadi pemimpin maka kamu harus lurus, karena suatu saat kamu akan seperti tulang belulang ini kalau mati. Kalau kamu tidak lurus maka saya yang akan meluruskan dengan pedang. Kebetar itu akhirnya nggak jadi digusur untuk kepentingan pembangunan masjid. Ini adalah salah satu contoh kerukunan, toleransi yang dicontohkan oleh khalifah-khalifah kita maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, begitu kita tarik di Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, kemudian agama, ini kan butuh pemersatu. Apa kira-kira? Kalau Rasulullah ketika di Madinah dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi ada piagam Madinah. Tapi begitu di Indonesia apa kira-kira yang pas? Yang pas akhirnya dibuatlah yang namanya Pancasila. Bahkan waktu Bung Karno dialog dengan Presiden Tito itu, Yugoslavia, kan sempat tanya Bung Karno tanya ini kepada Presiden Tito, Presiden, kawanku sahabat itu, kalau kamu meninggal nanti apa yang kau tinggalkan kepada negaramu? Nah, jawabnya Tito, saya tidak khawatir karena saya sudah menyiapkan pasukan-pasukan yang hebat. Saya sudah menyitotkan banyak pasukan untuk menjaga negara saya. Saya yakin negara saya akan jaya. Tito balik bertanya kepada Bung Karno, kalau Tuan Soekarno, kira-kira apa sahabatku yang kamu tinggalkan kalau kamu meninggal kelak? Sebenarnya menjawab sederhana, saya meninggalkan sebuah dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila. Itu katanya Bung Karno. Akhirnya kejadian, sekarang Yugoslavia pecah menjadi 6 negara. Indonesia yang masih alhamdulillah tetap bersatu, tetap kerukunan ini terjaga. Walaupun sekarang banyak ideologi yang tidak toleran yang dikampanyekan lewat media sosial itu juga luar biasa masih. Nah, itu tantangannya. Betul, itu tantangan ke depan yang luar biasa karena media sosial pun tidak bisa kita bendung saat ini. Betul. Media sosial sudah tidak bendung,
ya akhirnya ya mau tidak mau merawat, menjaga harmoni antar umat beragama menjadi satu buah keharusan yang harus dilakukan. Betul. Nah, bagaimana upaya jenengan dari Komisi A mendorong hal ini agar tetap terawat dengan baik, terharmoni dengan baik. Jangan sampai kejadian yang ada di Jakarta SMA 72 misalnya. Iya. Cepat beberapa tahun yang lalu ya kejadian ketika Natal di Jawa Timur. Natal di Jawa Timur sampai ada anggota Banser yang harus mengawal. Nah, itu yang menjadi korban juga gitu kan. Ini harmoni ini perlu terus kita jaga. Apalagi kalau sudah ngomong Natal, tahun baru. Nah, kalau kita merunut ke belakang sejarahnya kan terjadi beberapa kejadian-kejadian yang membuat coreng bangsa ini, membuat coreng kerukunan antar umat beragama, termasuk yaitu ideologi trans yang masuk di Indonesia. Bagaimana menjaga, melindungi ini semua? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama terkait bagaimana pemerintah ini juga harus hadir dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban ini. Ini tentu kita sudah ada bertanya terkait dengan Trans-Tribun Mas ini. Nah, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Apalagi mendekati Natal ini kan dan tahun baru, kan kalau Natalnya mungkin urusannya adalah urusan agama. Kan. Jadi begitu tahun baru kan macam-macam ini, Pak. Ada perkelahian, macam-macam lah, penyakit-penyakit sosial yang akan muncul itu. Nah, kita terus melakukan koordinasi lintas stakeholder. Bahkan beberapa daerah yang menjadi rawan itu kita juga lakukan koordinasi, melakukan kunjungan ke Polres. Nah, kemarin Komisi A juga sempat ke Polres Mojokerto, terus beberapa tahun yang lalu mana yang kira-kira menjadi potensi adanya masalah. Nah, ini kita datang ke tempat-tempat tersebut. Nah, begitu kita koordinasikan, ternyata kesiapan teman-teman kepolisian juga luar biasa. Nah, mereka menyiapkan, mereka benar-benar sudah mapping lah potensi-potensi konflik sosial untuk menyiapkan Natal dan Tahun Baru ini. Nah, kita melihat ke depan, insya Allah semoga aja aman dan lancar untuk Natal dan Tahun Baru tahun 2020. Amin. Itu yang kita harapkan, semuanya berjalan dengan baik. Ya soal ibadah kan soal agama. Tapi soal ketentraman, kenyamanan, kemanusiaan itu menjadi hal nomor satu yang harus dijadikan hal yang utama. Kalau di koordinasi di tingkat daerah bagaimana? Sekarang di daerah kan ada forum kewaspadaan dini, ada namanya FKUB, ada juga yang ada FKAUB, ada FKAUB. Kalau FKUB itu forum komunikasi umat beragama. Kalau FKAUB antar umat beragama. Kalau FKUB biasanya tidak dibawa oleh Pakesbang. Kalau FKAUB biasanya dipandegani oleh teman-teman di luar itu semua gitu loh. Dan untuk koordinasi ini bagaimana untuk menjaga itu semua, Pak Budin? Iya, kita rencana berharap ada pembuatan posko terpadu lah. Kita yakin bahwa setiap pemerintah daerah itu biasanya ketika menjelang momen-momen kayak gini itu sudah mengumpulkan stakeholdernya, mulai dari FKUP maupun FKUP yang ini juga berkoordinasi dengan petugas keamanan. Nah, ketika mereka melakukan koordinasi, mereka pasti akan melakukan mapping potensi-potensi yang akan menjadi gejolak sosial. Kira-kira titik rawannya ini ada di mana? Data ini pasti akan dibuka semua. Begitu ini dibuka semua, antisipasinya ini menjadi terukur. Kita sudah punya data mana yang potensi untuk menjadi persoalan. Kita sudah mapping titik-titik mana menjadi titik-titik rawan. Kemudian cara penanganannya seperti apa. Nah, ini terus dilakukan oleh teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Tiap Natal dan Tahun Baru itu hampir semua pemerintah baik di provinsi sampai kabupaten kota itu melakukan hal yang seperti itu. Jadi mereka melakukan dialog, diskusi, bikin posko terpadu untuk bagaimana mengamankan Natal dan Tahun Baru. Makanya ketika pas Nataru itu kan ada operasi apa begitu. Operasi Lilin operasi Lilin atau operasi Jawa Timur, operasi Lilin Semeru. Ya, ini bagian dari langkah-langkah untuk pencegahan itu. Alhamdulillah lah kalau Jawa Timur relatif kondusif untuk pelaksanaan itu. Tapi karena kita sekarang tidak bisa juga bersantai-santai ketika ada kejadian seorang anak pelajar SMA terpapar dari media sosial,
Mungkin karena akibat dia dibully, kemudian dia mau buat bom, akhirnya ngebom koncone dewe. Nah itu kan akibat dari paparan-paparan seperti itu. Ini kan juga perlu diantisipasi. Balik lagi akhirnya kepada dunia pendidikan, bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama perlu dididik mulai sejak dini. Dimulai saat ini. Nah, Betul. Apa sudah masuk ke kurikulum atau masuk ke pencegahan dini dari awal di usia dini, Pak Puting? Kalau masuk kurikulum, kalau kurikulum pendidikan terkait kerukunan itu pasti ada ya. Cuman ketika ini masuk menjadi tantangan masuknya ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia, ini memang menjadi PR kita secara bersama-sama. Karena mereka mengajarkan terkait dengan paham-paham radikal itu hanya lewat media sosial, yang ini sebenarnya tidak diproteksi oleh di pendidikan kita. Nah, kan tidak mungkin terus guru itu mengetahui siswa didiknya dia mempelajari apa, itu kan tidak mungkin. Betul. Sama kayak kejadian siswa yang melakukan pengeboman di Jakarta itu, Okay. dia belajarnya ini di mana, cara membuat bom ini di mana, beli bomnya di mana. Tapi begitu nyari di media sosial itu semua kan ada Mas. Ada. Cara buat apapun di media sosial apa. Nah, apalagi era sekarang ini bener-bener ingin jadi apapun bisa lah, hanya belajar di media sosial ini. Bahkan belajar terkait dengan agama, terkait dengan ini semuanya itu bisa. Nah, kalau ini tidak kita ajarkan bagaimana cara cerdas berdigital dan lain sebagainya, itu menjadi PR bukan hanya guru tapi PR kita secara bersama-sama. Komisi A sudah mendorong bahwa kita melakukan sosialisasi mulai dengan terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan ideologi Pancasila ini, yang itu kepada ormas-ormas, itu kepada masyarakat itu dilakukan. Bahkan dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk lewat kegiatan-kegiatan di media sosial. Nah, kemudian ini bisa jadi terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan demokrasi, terkait dengan macam-macam, ini dilakukan. Nah, kalau semuanya ini bekerja secara bersama-sama, termasuk ke sektor di lembaga pendidikan, ini paling tidak kita sudah melakukan upaya, termasuk memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, ini kita dorong terus untuk ke arah sana. Nah, kalau ini bisa terwujud, harapannya memang akhirnya anak didik kita ini bisa memahami. Ternyata kalau urusan Pancasila ini ya tidak bisa kalau dibandingkan dengan urusan Al-Quran. Kan mereka doktrinnya sederhana. Tinggi mana Al-Quran sama Pancasila? Cuma begitu aja. Ya orang beragama Islam pasti ngomong bahwa tinggi Al-Quran, ya jelas. Nah, tapi kan Al-Quran ini adalah urusan keyakinan kita. Tapi begitu Pancasila ini adalah dasar negara kita yang mengikat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sama lah kayak dengan saya cerita Piagam Madinah itu kan seperti itu. Nah, kesepakatan inilah terkait dengan Pancasila ini memang yang sekarang harus sering kita sosialisasikan dan kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, belakangan kan pendidikan Pancasila sudah betul. Beberapa era reformasi awal kan sempat dihapus. Dulu ketika saya sekolah masih ada pendidikan moral Pancasila. Ketika sekolah ada penataran P4. Ketika penataran P4 ada sertifikatnya. Dan ketika PMP pendidikan moral Pancasila ada sendiri. Dulu kita sangat menghafal butir-butir Pancasila. Itu dulu termasuk menghormati sama umat beragama lain. Kita toleransi itu sangat diajarkan di pendidikan moral Pancasila. Kemudian ketika ada reformasi turun, kurikulum pun dihapus, hanya ada satu pendidikan. Karena dianggap Pancasila dimaknai untuk menyelewengkan kekuasaan, kepentingan kekuasaan kayak gitu. Akhirnya dihapus daerah informasi. Sekarang kebingungan lagi kan? Ternyata Pancasila ini penting untuk diajarkan. Betul. Masyarakat banyak yang nggak tahu. Misalkan dari lahir Pancasila kapan aja nggak tahu.
dia nggak tahu kalau Pancasila ini ijtihadnya para pendiri bangsa. Yang merapat, yang musyawarah di situ ada kiainya, ada kelompok kebangsaan, ada umat beragama lain. Di Muhammadiyah ada perwakilan kiainya, di NU ada perwakilan, lengkaplah pendiri bangsa kita untuk memikirkan bagaimana bangsa ke depan menuju cita-cita keadilan sosial ini. Butuh yang namanya persatuan, butuh yang namanya perikemanusiaan, butuh yang namanya musyawarah. Nah, hal-hal kayak gitu kan mereka tidak mengetahui setelah Pancasila ini dihapus dari mata pelajaran pendidikan kita. Makanya negara sekarang sedang berikhtiar lewat BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Harapannya dengan adanya lembaga BPIP ini paling tidak ajaran terkait dengan Pancasila itu bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan kepada anak didik kita. Karena kita sempat kehilangan hampir satu generasi Pak Budin itu. Ya, ketika Pancasila, kurikulum pendidikan Pancasila hilang, akhirnya baru merasakan, ini generasi kok begini. Kan terjadinya kebohongan. Bolak-balik kita tahun 90-an, setelah reformasi, kemudian ideologi transnasional masuk, kemudian kok kejadiannya kok begini terus gitu loh. Karena kalau saya melihat hampir ya di semua agama pasti tidak mentoleran soal kekerasan. Betul. Menghormati antar sesama. Semua agama pasti mengajarkan hal yang tapi ketika tafsirnya menjadi berbeda, disesuaikan dengan keinginannya sendiri, akhirnya akan menemukan jalan yang berbeda. Ini kan juga bahaya gitu loh. Ini menjadi bahaya. Nah, upaya-upaya untuk menutup informasi di media sosial juga sangat tidak mungkin. Betul. Sangat sulit lah gitu loh. Butuhnya dengan kejadian di Jakarta kemarin. Saya kira upaya-upaya harmoni, upaya-upaya kerukunan umat beragama tidak boleh berhenti, Pak. Nah, tugas jenengan di DPRD Jawa Timur melalui wawasan kebangsaan, Pak Budin ya, udah sejauh mana Pak Budin? Ya, kita hampir menyeluruh ya memberikan wawasan terkait dengan wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang ada di Malang Raya ini terutama ya. Karena semua dewan kan juga melakukan hal yang sama. Saya terkhusus yang ada di Malang Raya. Semua segmen itu yang kita lakukan. Saya bukan hanya teman-teman yang masih sekolah, anak-anak muda, tapi juga para orang tua itu juga kita lakukan. Terakhir kemarin kita sempat melakukan terkait dengan kerukunan dan ketentraman ini dari Kesbangpol Jawa Timur, itu juga melakukan hal yang sama, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di desa. Tapi begitu masyarakat itu kita jelaskan, akhirnya dia memahami. Nah, akhirnya dia ngerti. Oh, kalau ternyata di zamannya Nabi aja kayak gini, masa zaman kita nggak bisa gitu. Soalnya begitu. Bahkan ada salah satu ustadz yang kebetulan hadir di acara tersebut, itu Mas minta filenya yang kemarin saya gitu. Saya tunjukkan walaupun bukti otentiknya untuk perjanjian Najran antara Nabi Muhammad dan umat Nasrani itu memang saya bersumbernya dari Kiai Haji Quraish Shihab. Itu yang menjelaskan detail. Oh, ini yang pelajari itu. Ternyata juga sangat memahami. Dan ke depan kalau kita terus melakukan ini, insya Allah urusan beda agama, urusan mereka harus beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing, itu tidak akan pernah mengganggu mereka. Tidak akan pernah mengganggu kita. Begitu orang lain beribadah, kita tidak akan pernah merasa terganggu. Kalau ini benar-benar kita fahamkan kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Ini akan terus kita lakukan, Mas. Karena menjadi PR kita secara bersama-sama. Di tengah berkembangnya ideologi transnasional, ini bukan hanya urusan yang kelompok radikal ya, transnasional ini. Sekarang yang transnasional, yang kelompok radikal ini juga masih muncul aja beberapa. Di akhir tahun kemarin masih ada spanduk yang mengharamkan hukumnya untuk mengucapkan selawat Natal. Kayak gitu masih muncul. Itu hampir setiap tahun itu. Iya, kayak gitu tetap masih muncul. Nah, di tengah ideologi transnasional yang urusan radikal, juga ada ideologi transnasional yang terakhir dengan ideologi liberal. Nah, ini kan juga sangat berbahaya juga. Coba bayangkan ideologi yang liberal ini terus masuk ke Indonesia lewat media sosial, urusan misalkan LGBT, urusan narkoba, kemudian urusan budaya konsumerisme dan lain sebagainya, yang itu semuanya tidak berakar dari budaya bangsa kita sendiri yang gotong royong. Nah, ini kan sudah mulai masuk semua dan melunturkan
kondisi karakter bangsa kita sendiri. Nah, itu tantangannya lah kira-kira tantangannya. Banyak. Tantangan ke depan semakin Bukan radikal tapi urusan yang liberal. bahaya juga. Beberapa waktu yang lalu kejadian itu. Yang urusan LGBT. Oh ya, itu. Apalagi di beberapa negara juga sudah mulai Iya, disahkan. disahkan. Ada berapa ya? 8 atau 9 negara itu sudah dilegalkan urusan terkait dengan nikah sesama jenis. Ini akan sangat bahaya ketika isu-isu juga masuk. Nah, itulah pentingnya wawasan kebangsaan bagi semua golongan, semua kalangan agar menjaga kerukunan umat beragama, toleransi dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, karena di Indonesia semuanya diberikan perlindungan hukum yang sama. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana kondisi di Jawa Timur dan kondisi yang ada. Kita akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog. Masih bersama anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Pak Saifuddin Zuhri, yang biasa diakrab dengan Pak Hudin. Tadi kita sudah membahas bagaimana kondisi kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur, bagaimana dari kacamata secara agama untuk menjaga toleransi dan kemanusiaan di atas segalanya. Pak Hudin, kalau tadi kita sudah membahas itu semua, kira-kira nih dengan terpaan informasi yang begitu banyak juga. Jadi bukan hanya soal kerukunan antar umat beragama, tapi terpaan informasi di media sosial, khususnya yang hoax. Nah, ini bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi potensi-potensi provokasi, baik terhadap kerukunan antar umat beragama dan juga informasi hoax, disinformasi, dan sebagainya yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Monggo. Ya, jadi memang sekarang ini terkait dengan peredaran informasi hoax itu benar-benar luar biasa. Dan kita yang paling kesusahan itu adalah melakukan verifikasi terkait itu semua. Kalau orang intelijen itu sampai begini mengatakannya, kalau dulu dia mencari informasi, cuman sekarang dia harus verifikasi terkait dengan informasi tersebut, kebenaran informasi tersebut. Jadi kita sudah harus melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Di tengah derasnya arus informasi yang luar biasa ini. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan ini semua, pemahaman terkait dengan literasi digital ini menjadi penting. Paling tidak kita mengetahui bagaimana sih kita mengidentifikasi informasi ini hoax apa benar. Kalau informasi ini benar-benar hoax atau kita ragu dengan informasi ini, sebelum ini di-share, kira-kira alat apa yang bisa digunakan untuk mengecek kebenaran informasi ini. Kan ada tuh aplikasi atau misalkan di online apa itu untuk mengecek kebenaran ini benar apa tidak, informasi ini benar apa tidak. Ini yang harus kita sosialisasikan dan kita beritahukan kepada masyarakat. Nah, kalau terkait dengan provokasi dan gesekan untuk potensi berbasis identitas, ini deteksi dini menjadi penting. Salah satunya kita juga harus deteksi dini melalui forum komunikasi umat beragama. Kemudian kepada teman-teman yang ada di Dewan Masjid. Nah, dengan kita melakukan deteksi dini, paling tidak kita bisa melakukan counter naratifnya seperti apa. Ini penting untuk kita lakukan. Oh, begitu ada info yang begini-begini, bagaimana sih kita menjelaskan, mendetailkan, oh sebenarnya itu seperti ini. Kalau memang itu ada terkait dengan narasi yang kira-kira bisa menyudutkan, oh dijelaskan, counter narasinya harus seperti ini. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian yang paling tidak kalah penting adalah penindakan tegas terhadap pelaku provokatif, termasuk ujaran kebencian, sara, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, dan melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama agar menjaga keharmonisan. Nah, penindakan yang tegas ini paling tidak aparat penegak hukum, polisian itu juga mampu untuk mendeteksi siapa yang menjadi provokator-provokator di wilayahnya mereka masing-masing, di lokal daerahnya masing-masing. Betul. Karena kalau sudah berbasis identitas itu bahaya.
Iya. Kalau sudah berbasis identitas memang sangat bahaya. Dan kalau konflik itu terjadi, Mas, ini penyembuhannya lebih susah daripada konflik yang lain. Betul. Kalau konflik masalah apa itu gampang penyelesaiannya. Tapi kalau identitas, itu jagetnya agak panjang. Ya. Jagetnya panjang. Itulah. Deteksi dini harus benar-benar penting dilakukan. Kalau di daerah ada forum kewaspadaan dini, ya forum FKPD yang harus lebih masif lagi melakukan deteksi dini dari awal. Jangan sampai kejadian meledos. Jangan sampai meledos DC baru melakukan deteksi. Itu namanya bukan deteksi kalau sudah meledos. Kalau deteksi itu sebelum kejadian. Kalau setelah kejadian bukan deteksi. Deteksi. Dipertanyakan bagaimana ini forum kewaspadaan dini. Nama juga forum kewaspadaan dini. Iya. Harus melakukan bagaimana mapping di belakang. Memang penting juga literasi digital. Literasi digital memang penting saat ini di tengah arus derasnya informasi melalui dunia digital. Contoh saja misalnya, yang sekarang bisa menjadi salah paham. Misalnya kita memusnahkan Al-Quran kan dengan 2 cara. Memusnahkan Al-Quran ketika Al-Qurannya rusak. Kalau orang dulu kan mesti dikubur atau dibakar. Untuk agar menjaga kehormatan Al-Quran. Tapi ketika itu karena disuting, sudah tidak bisa. tapi ketika itu disuting, viral, jadi masalah. Padahal niatnya baik. Kemudian dinarasikan, ini ada orang membakar Al-Quran. Padahal membakar Al-Quran bagian untuk menjaga kehormatan Al-Quran, Al-Quran yang rusak. Kalau dulu di musola, dilanggar, banyak kan, Quran-Quran yang kecil yang sudah sobek, karena sering dibaca. Iya, sering dibaca, cepatnya sering dibaca. Sehingga rusak. Jadi orang-orang dulu ya menjaga kehormatan Al-Quran dengan cara 2 itu, membakar atau mengubur Al-Quran. Tapi kalau dinarasikan berbeda, iya, atau di video lah, kemudian di-upload di copy sama orang, dikasih narasi yang berbeda. Itu juga akan sangat bahaya. Itulah pentingnya literasi digital. Dan banyak, Mas, kejadian kayak motong pidato-pidato yang sebenarnya tidak menyeluruh konteks pidatonya. Misalkan pidato hanya diambil sekitar 1 menit, 2 menit, yang itu mendiskreditkan agama lain. Padahal maksudnya bukan itu. Kalau dari pidato keseluruhan, dari pidato sekitar 1 jam itu, maksudnya bukan itu. Itu ketika dia bicara dalam menit kesekian, kasih contoh seperti itu misalkan. Nah itu dipotong, kemudian dikutip, disebarkan. Dan itu banyak di media sosial seperti itu. Baik kalau ada pidato-pidato yang pendek, kemudian ya sekitar 30 detik, 60 detik, kalau itu kira-kira menyudutkan suku, agama atau apapun, coba dicari. Pasti ada di YouTube-nya yang panjang. Yang utuh. Begitu ini dicek, ternyata tidak sesuai dengan yang dinarasikan di 30 detik, 60 detik itu. Nah, inilah pentingnya kita memahami bagaimana sih memanfaatkan teknologi digital ini supaya kita tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini kan bagian dari hal-hal negatif ini, terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Itu banyak saat. Banyak. Itu kan bahaya itu. Bahaya. Itu sangat bahaya. Membangun narasi yang tidak baik, tidak benar sesuai dengan apa yang ada gitu. Harapannya niat benar kemudian menjadi diterima dengan tidak baik. Ini harus saja juga penjaga-penjaga cyber yang di forum kewaspadaan ini juga harus ada patroli cyber untuk bisa menangkal ini semua. Nah, kemudian kalau Pak Budin tadi sudah menyampaikan bahwa indeks kerukunan umat beragama kita tinggi kan 77,55%. Ini bagian yang ikhtiar yang luar biasa dari pemerintah Jawa Timur dan seluruh stakeholdernya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Apalagi sekarang Kemenak itu juga lagi rajin membuat kampung toleransi ke kampung kerukunan antar umat beragama. Itu sekarang lagi getol. Harapannya itu menjadi pilot project kan. Menjadi pilot project di masing-masing daerah. Harapannya nanti bisa membangun daerah-daerah lain juga semakin toleran. Selain itu praktik baik apa lagi, Mas? Kira-kira, Mas, yang untuk menjaga kerukunan? Jadi kerja bakti lintas agama di desa dan kelurahan. Misalkan desa, kelurahan, sikap terkecil itu kan pemerintahan ada di desa. Kemudian kita ambil terkecil ada di RW dan RT. Kalau di dalam satu RT dengan berbagai macam agama ada di sana, kemudian dia kerja bakti secara bersama-sama. Ini kan paling enggak menumbuhkan semangat
gotong royong. Gotong royong. Menumbuhkan semangat toleransi. Nah, di sini aja kita sudah memahami. Kemudian baru ditarik kepada urusan misalkan ketika ibadah, penjagaan pengamanan rumah ibadah secara bersama-sama. Nah, di Jawa Timur kan sudah beberapa kali dilakukan. Betul. Ketika ada hari Natal, mereka ada umat Islam yang ikut menjaga juga. Nah, ini kan bagian upaya dari untuk menjaga toleransi itu. Kemudian doa dan bakti sosial lintas iman misalkan. Termasuk forum FKUB ini kan menjadi penting. Karena mereka inilah yang menjadi jembatan antara umat pemeluk agamanya masing-masing. Begitu di forum FKUB ini selesai, kemudian dijelaskan kepada para da'inya di agamanya masing-masing itu, sehingga akan diteruskan kepada jamaahnya. Nah, ini kan menjadi penting untuk terus kita lakukan. Betul. Selama kita rukun di lingkungan RT dan di tingkatan desa, kerja bakti bareng dan lain sebagainya, sudah tidak ada persoalan ketika hari raya umat Kristen datang ke rumah silaturahmi juga ikut halal bihalal. Begitu juga sebaliknya ketika hari Natal atau begitu juga dengan umat yang lain. Nah, ini di desa kalau kerukunan ini sudah terjaga, toleransi ini sudah terjaga, saya yakin ini juga dilakukan seluruh desa-desa di Jawa Timur. Inilah yang menjadi indeks pertumbuhan toleransi tinggi. Menjadi tinggi. Akhirnya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Betul. Nah, praktek-praktek baik dari hal yang kecil itu bisa menjadikan sesuatu yang lebih besar. Dari kerja bakti, doa bersama, soal agama, soal ibadah itu soal masing-masing. Soal keyakinan. Kalau dalam agama Islam, lakum dinukum waliyadin, agamu agama. Kayak Ustadz pantas sama ini. Agamanya masing-masing. Tapi soal kerukunan antar umat beragama menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih Pak Budin sudah banyak kita berdialog terima kasih. hari ini terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Mudah-mudahan ini di Desember, di perayaan Natal dan Tahun Baru, semuanya bisa menjaga kerukunan Amin. dengan baik. Situasi Jawa Timur lebih kondusif sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Silakan Pak Budin, mungkin ada closing statement untuk forum komunikasi umat beragama dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Ya, pada seluruh masyarakat Jawa Timur dari berbagai macam suku dan agama, kita tahu bahwa yang namanya perbedaan itu adalah rahmat. Kita jadikan rahmat Tuhan untuk menjaga persaudaraan di tengah-tengah Natal dan Tahun Baru ini. Semoga rahmat Tuhan akan mempererat untuk persaudaraan kita dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Budin yang sudah hadir di Posko Berdialog. Mudah-mudahan dialog kita pada episode kali ini bisa menginspirasi semua sahabat Posko dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Tetap bersama-sama, mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga kondusivitas Jawa Timur di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru. Bukan hanya Natal dan Tahun Baru, tapi juga seluruhnya kita menjaga kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk yang lebih kondusif lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Budin sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih sahabat Posko yang masih tetap bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.